Selamat hari Minggu nakal. Enda kurban video-video kada. Enda sendah bahasa Indonesia aja ya kan. Nah jadi ini aku ada di ladang. Aku baru tadi malam sampainya di kampung 1-2 malam. Rencana di kampung ini ya, rencana sih mau pulang nanti malam sih sama bapak, tapi karena mungkin nanti capek banget ya jalan malam, kita memutuskan besok pagi aja kita pulang ke Medan, karena hari Senin ada seminar jam 8, jadi harus buru-buru besok pagi mungkin. Ini aku ada di kebun tomat. Ini dia kebun tomat aku. Kebun tomat orang tua maksudnya. Kebun tomat aku belum ada guys. Nah, oh my god, tahu nggak sih? Ini sayur yang kami tanam kemarin sewaktu aku masih di sini. Sekarang ini udah tumbuh besar. Coba kalian lihat. Tuh lihat, ini jujur banget sayurnya udah tumbuh menjadi besar. Ini mungkin aku harus pakai tripod ya. Ini aku sempatkan buat ke ladang, padahal ini aku baru mandi ya. Ini aku sempatkan buat video kayak gini, karena menurut aku ya membuat video itu kayak rasanya gitu mahal banget gitu. Oh my god. Ini aku mau pasang tripod dulu. Sebentar ya. Aku mau pasang. Inilah kalau resiko tidak ada kameramen. Siapa juga mau menjadi kameramen aku ya kan? Mas pacar. Entah di mana kamu berada. Di video aja aku ngomong-ngomong kayak gini. Di mana Mas pacar ya kan? Giliran di depan dia diam seperti batu, nggak tahu ngomong apa-apa. Itulah ya kan, kalau kita di dekat orang yang kita cintai, sayangi, itu memang nggak bisa ngomong ya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman biasa cuma gitu, apa lo nggak suka, apa lo nggak suka, dia tonjok gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya kan. Tapi coba aja depan kekelengan atau pacar, hasian. Diam, so alim. So tidak ada dosa ya kan. Namanya juga. Bagaimana ini ya? Ini aku mau pasang. Inilah tripod yang selalu membantu aku. Nah ini dia nih sayur-sayuran. Indah banget kan? Aku cantik gak sih kayak gini? Ini aku sengaja loh beli tripod yang kayak gini. Aku itu kalau udah depan kamera kayak gini, ngomongnya itu amburadul. Bentar ya, kita pause dulu. Nah ini dia nih sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Dulu waktu libur semester ganjil aku itu di kampung, terus kami nanam ini nih sama mama aku. Jadi sekarang udah tumbuh. Ini aku pakai topi dulu ya, biar keren aja anak muda ya. Kalau di depan kamera bingung harus ngomong apa gitu. Udah ditentukan topiknya, pembahasannya tentang tomat misalnya kayak gitu, tapi bahasnya malah ke sayur gitu deh. Kalau di kamera itu super aktif. Oke, kita pindah ke lain lagi ya. Jadi ini aku mau keliling-keliling dulu ya.
bentar lagi aku mau ngambil cabe, tomat. Bagus banget kan pemandangannya. Hai. Ini sayurnya sih aku mau ambil, tapi belum kayak menutup gitu daunnya, jadi nggak bisa diambil. Ini namanya sayur putih guys, namanya sayur putih. Oke, ini ada sayur putih, ada tomat juga, ada cabai besar. Cabai besar itu bisa juga diartikan sebagai cabai merah begitu. Oke, jadi ini di sore-sore hari yang cerah ini kayaknya mendung. Aku mau ngambil tomat, cabai sama sayuran guys. Ini aku udah bawa saku tas. Oke, aku buat di sini aja ya. Aduh, capek juga ya bicara-bicara kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat. Ini aku sedang mengambil tomat. Kayak sepertinya tomat yang bagus itu ke arah tengah gitu, ke bagian tengah sana. Karena di sini di pinggir bukan tidak bagus, tetapi banyak hama yang sudah menyerang, jadi dia kurang bagus. Sama aja ya kan. Nih seperti yang kalian lihat, dia tomatnya tuh seperti ini. Nah, ini dia tomatnya tuh. Tuh kan. Gimana? Cantik kan? Ini udah busuk. Bayangkan udah busuk. Ini aku mau bawa ke Medan, mau bawa ke kos. Ini benar. Kalau barisan yang ini kayaknya nggak ada lagi dia tomatnya. Memang ini namanya istilah bahasa orang petani, orang kampung ya kan, seperti aku orang kampung. Ini istilahnya bocor halus. Bocor halus itu dia itu kayak dimakan, namanya sih itu dalam bahasa Karo itu cicit atau serangga, kayak kecil banget dia gitu, kayak nyamuk tapi kecil. Nah ini nih bekas serangga tuh. Nah, bekas serangga ini. Sepertinya hampir tidak ada lagi sih buah tomatnya, karena ini memang nggak disemprot lagi sama bapakku. Nah, aku lanjutin lagi tentang serangga. Serangga itu seperti ini nih. Ini serangga yang udah taruh lem, jadi dia lengket di situ. Nah, itulah hama yang menyerang tomat ini. Jadi dia bocor halus. Nah, di saat sudah bocor halus, pada saat panen itu nggak bisa dimasukkan, walaupun bocor halusnya halus banget, kecil, nggak kelihatan, itu nggak akan bisa masuk gitu. Nah, cara mengenalinya bagaimana? Itu kalau kita pencet seperti itu ya. Kalau kita pencet seperti ini, dia ada air. Nah, itu yang menandakan dia bocor halus. Seperti itu. Itulah yang menandakan dia bocor halus. Ini benar-benar udah mau habis sepertinya tomatnya. Karena wajar aja sih, karena udah lama juga. Nah, ini aku ambil cabai guys. Aku ambil cabai yang kecil-kecil aja. Kenapa aku ambil cabai yang kecil? Karena saat menggiling itu susah. Makanya aku ambil cabai yang kecil-kecil gitu. Kalau yang besar, panjang, susah dilunakinnya. Makanya saya ambil yang kecil-kecil aja. Ini aku taruh di saku langsung. Keren kan?
Nah, aku suka nih cabai yang kecil-kecil seperti itu. Nah, ini dia cabai yang kecil-kecil seperti ini. Dia nanti saat digiling tidak terlalu susah. Nah, ini tomatnya masih ada nih. Semua itu udah bocor halus. Jadi ini benar-benar dari baris ke baris aku baru dapat satu tomat ini yang bagus. Ini juga udah ada bintik-bintiknya tuh, tapi ini belum keluar airnya, jadi masih aman walaupun dibawa ke Medan. Jadi nanti dia masih tahan lah. Oh my god, ini ternyata udah ada airnya teman-teman. Jadi ini udah kita buang aja. Kita buang aja. Why? Kenapa? Karena besok pagi pun setelah sampai di Medan bakal ada busuk. Jadi lebih baik dibuang aja. Oke, ini aku mau lanjut ngambil cabai ya. By the way, ini aku ambilnya sedikit aja karena aku juga akhir-akhir ini entah kenapa tidak terlalu suka ya memakan makanan yang pedas. Nggak tahu sih kenapa. Satu cabai aja udah terasa pedas banget. Mungkin karena terbiasa udah beberapa minggu terakhir ini saya nggak makan cabai, jadi saya tuh merasa kayak pedas banget gitu ya. Ini saya mau lanjut lagi nih. Oke teman-teman ya, by the way ini untuk kenang-kenangan tahun depan. Setiap aku tag video, saya selalu mengatakan ini untuk tahun depan. Setiap saya ambil video, saya selalu mengatakan ini untuk tahun depan. Karena tahun depan itu saya nggak akan tahu perubahan saya seperti apa gitu. Ataukah rambut saya sudah pirang, apakah sudah pendek. Nah ini dia tomatnya lagi nih, masih ada. Nah ini dia nih tomatnya. Nah ini dia tetap bocor halus nih. Inilah menandakan dia itu bocor halus. Dia berair. Jadi walaupun nanti aku ambil ini besok pagi, ini udah bakalan busuk. Jadi buat apa diambil sekarang? Lebih baik nggak usah. Saya benar-benar mencari dan harus teliti, benar-benar teliti tentang tomat yang terhindar dari bocor halus seperti itu. Nah banyak banget nih yang udah bocor halus. Hampir semua batang tomat ini udah terkena bocor halus semua. Kenapa terkena bocor halus? Itu karena serangga tadi ya. Nah ini saya mau ngambil cabai dulu nih. Cabai ini saya ambil yang kecil-kecil aja ya. Yang kecil-kecil saya ambil cabainya. Why I take the ambil cabai yang kecil? Karena di penggilingan itu terasa susah dilunakinnya. Jadi ya udah deh yang kecil aja. Yang kecil, pendek, suka banget tuh cabai. Tapi untuk hanya cabai merah ya. Ini aku juga tidak terlalu banyak mengambil cabenya karena di kos juga masih ada sekitar 1/4 lagi, tapi nggak apa-apa deh. Kita sediakan aja cabai untuk beberapa hari kemudian, karena sudah ada di kampung, bawa aja deh apa yang ada di kebun. Mumpung, karena kalau udah di perantauan itu semua harus membeli. Nah ini ada tomat. Nah ini nih, ini kelihatan tomatnya kelihatan cantik, bersih, tapi ini udah terkena bocor halus tadi karena serangga, jadi nggak akan diambil ini. Ini benar-benar udah banyak banget yang terkena bocor halus. Ada satu teman-teman yang belum terkena bocor halus. Satu, ambil ke saku. Masih satu, bayangkan.
sekian banyaknya pohon tomat yang saya kelilingi, masih 2, ini yang kedua nih. Apakah kita lihat juga? Ini sepertinya tidak. Ini walaupun mentah, nanti sampai di Medan dia bakalan masak kok. Jadi ambil aja. Intinya dia tidak terkena bocor halus seperti ini. Ini udah nyata banget nih, ini busuk. Jadi nggak bisa diambil. Nah ini dia nih tomat yang udah bocor halus itu. Nah udah bocor halus semua. Nah ini tidak terlalu bocor halus. Ini juga bocor halus. Semua bocor halus. Memang serangga ini terlalu PHP. Nah ini dia lagi nih, ambil tomat orang tua saya. Ini cantik banget, warnanya warna merah, tidak terkena bocor halus. Jadi ambil. Karena tomat di rumah juga sudah menipis, tomat di rumah orang tua. Jadi saya ambil aja ya untuk tomat nanti buat masak sore. Oke. Bener-bener memang sepertinya tidak ada lagi tomatnya. Memang sudah tidak ada lagi. Banyak yang terkena bocor halus. Tuh kan. Ups, wadaw. Nah, ini mentah bagus. Oke. Kita lanjut ambil cabai lagi. Ya, ambil cabai. Di kebun. Di kebun. Astaga, ini benar-benar nggak ada teman-teman. Semua terkena hama, semua busuk. Ya maklum saja ya, karena pohonnya juga sudah tua. Mungkin sudah umurnya sudah melebihi batas kemampuan dia berbuah kayaknya. Sepertinya. Oke. Nah, oke, kita mengambil cabai. Dari tadi ngomong ambil cabai tapi nggak ada ya. Oke, ini dia. Ini adalah cabai. Ya. Banyak banget ya. Mengambil cabainya cuma sedikit aja sih. Tidak terlalu banyak-banyak. Karena nanti mubazir, nggak dimakan, sayang. Karena akhir-akhir ini juga seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, saya itu beberapa minggu terakhir ini tidak terlalu suka makan yang pedas-pedas lagi. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Oke. Sungguh saya sudah sangat capek teman-teman. Tapi apa boleh buat, harus mencari cabai dan tomat untuk dibawa ke Medan. Ini nih kebunnya. Oh my god. Sudah tidak ada lagi teman-teman. Saya sudah berusaha semaksimal. Wow, ini besar.
murni, asli, suci. Wow, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang harus mau dibawa ini. Oke. Saya juga sudah capek berkeliling-keliling. Sudah capek saya. Sebenarnya saya ini sudah haus sekali ya. Tetapi saya tahan-tahan karena cabenya belum ada. Cabe sepertinya sudah banyak di saku saya ya. Kebanyakan juga nanti mubazir di tempat kos. Bibir saya sudah kelihatan kering sekali karena saya tidak membawa air minum dari rumah, teman-teman. Oke, lanjut lagi Oke, sekarang mau cari sayur dulu ya. Sayur dulu. Oke, by the way, kalian pernah lihat ini? Pohon ini? Ini pohon terong Belanda. Bahasa dari kami itu namanya terung Jepang. Terong Belanda. Ini biasanya untuk tanpa darah dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya apa fungsi dari terong Belanda ini, tetapi bapak saya ini menanamnya banyak sekali, teman-teman. Nah, ini dia nih cabai yang mau saya ambil. Cabai. Maaf ya, ini kamera saya ini tidak terlalu seperti kamera-kamera yang sudah pro seperti itu, karena maklumlah ini saya buat pakai HP Android saya. Jadi seperti inilah hasilnya ya, teman-teman. Tapi saya apresiasi kepada diri saya dan HP saya ini, berterima kasih sudah banyak video-video yang saya ambil. Begitu dia ya. Ini mau ngambil cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit. Ini dia terung Belandanya sudah mulai masak ya. Sudah mulai masak, ada sudah tanda-tanda kemerah-merahan seperti ini. Mungkin akan masak dia.